Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saat ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sukawati dari SMK Negeri 1 Taluditi. Di samping kanan saya, Siti Marwa dari SDN 3 Patilandio. Di sebelah kiri saya Zainal dari SMP Negeri 2 Wanggarasi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Enal. Waalaikumsalam Bu Suka. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama kita diskusikan dulu Pak rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Ya. Pada saat Bapak melakukan coaching, saya akan mengamati apakah yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coaching merespon pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti. Kemudian jangan lupa prinsip coaching itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching itu Bapak harus pahami betul. Sekarang pertanyaan pertama saya Pak, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Dari 3 tadi ada presence, ada mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Lebih ke presence itu menghadirkan Ya. diri saya, kemudian akan meresponnya dengan memberikan beberapa pertanyaan berbobot untuk coaching saya. Jadi saya ulangi lagi, bagian nanti yang lebih spesifik dari kompetensi coaching, Bapak maunya di 2 itu ya? Ya. Presence dengan dan memberikan pertanyaan berbobot. iya. Kira-kira Pak Enal, penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini bagaimana? Saya insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa menjadi respon yang baik untuk coach saya supaya coach saya lebih nyaman untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan. Jadi Pak akan menjadi pendengar yang baik ya? Ya. Selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada hari ini? Harapan saya maupun saya sebagai coach atau nanti coach saya bisa nyaman dalam percakapan, kemudian bisa menemukan solusi yang terbaik untuk coach saya. Supaya coachingnya bisa ada solusi dari dirinya ya Pak ya? Oke, silahkan Bapak nanti melakukan observasi, melakukan coaching, diingat tadi alur tirtanya, kemudian kompetensi inti coaching dengan prinsip coaching itu ya, Pak pahami betul, dilaksanakan. Pertanyaan terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Saya bisa lebih fokus nanti pada saat berhadapan dengan coach saya. Bisa lebih runut apa yang akan saya lakukan nanti dengan coach saya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar. Kemudian setelah proses coaching kita akan melakukan percakapan kembali pasca observasi. Terima kasih Pak. Makasih banyak Bu Suka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik. Kita ketemu hari ini. Kira-kira Bu Siti hari ini kita bisa bicara apa Bu Siti? Berbincangkan tentang apa? Ya, begini Pak, saya sengaja di beberapa hari lalu cari-cari sama Pak, mau konsultasi alhamdulillah hari ini Bapak ada waktu ya untuk menerima curhat saya. Adalah untuk Bu Siti ada. Alhamdulillah. Ya begini Pak, saya rasa di dalam kelas ketika pembelajaran dimulai itu setiap pelajarannya itu menurut saya itu sudah semaksimal mungkin saya memberikan pelajaran. Tetapi ketika setelah saya nilai dalam penilaian masih ada saja siswa yang nilainya belum memenuhi standar atau KKM Pak. Kira-kira Bu Siti tujuan kita bicara hari ini sebelum lebih jauh? Ya, saya mungkin mencari sama Bapak itu mencari solusi, siapa tahu Bapak punya solusi atau masukan untuk saya agar bagaimana atau punya tips-tips tertentu sehingga saya bisa merubah cara belajar saya sehingga peserta didik nilainya meningkat. Selama Bu Siti mengajar ini kan ada masalah seperti itu, apa yang Ibu Siti sudah lakukan? Yang saya sudah lakukan itu Pak, misalnya kayak di kegiatan pembelajaran, misalnya kalau
kelas 1 ini Pak ya, kebetulan saya pegang kelas 1, mengenal anggota tubuh itu dengan bermain game juga Pak, saya pernah lakukan. Mengenal anggota tubuh dengan bernyanyi, dengan bermain game. Tetapi menurut saya setelah saya berikan penilaian, masih ada juga siswa yang tidak Dengan paham. kasus yang tadi itu misalnya ada yang menyanyi, ada yang main game. Caranya Bu Siti untuk mengendalikan itu apakah per orang atau bagaimana? Ada bervariasi Pak. Ya. Ada berkelompok, ada yang individu seperti itu Pak. Ya, untuk misalnya tadi yang main game itu kan ada Iya. Ya. Bu Siti kira-kira untuk mengatasi masalah yang Bu Siti hadapi itu bagaimana untuk mengatasinya rencananya Bu Siti? Mungkin Pak ya, menurut saya mungkin saya harus lebih belajar lagi ya Pak ya, tentu sudah harus lebih belajar aktif lagi, mungkin melalui PNM atau mencari referensi-referensi melalui YouTube supaya bagaimana siswa itu meningkat kembali nilai-nilainya Pak. Baik Bu Siti, bagus sekali rencananya. Saya selaku coachnya menunggu hasil dari apa yang diusahakan Bu Siti, mudah-mudahan hasilnya baik dan itu saya tunggu hasilnya ya Bu. Iya Pak, siap, Siti, siap, rencana siap, yang akan dilakukan ke depan. Iya, siap. Baik Bu Siti, terima kasih. Terima kasih kembali Pak ini atas waktunya. waktunya ini Ya. Pak. Sudah. Ya Pak, tangan. Oke Pak Enal, tadi Ya, sudah Bu, melakukan coachingnya? Sudah, Iya. Sudah. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak, hasil observasi. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai diri sendiri tadi pada saat melakukan coaching? Tadi saya merasa kurang memberikan pertanyaan yang berbobot sama coach saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Oh iya, dari pertanyaan berbobot tadi ya. Ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai diri sendiri seperti itu? Saya bingung, Bu, kalau mau buat pertanyaan sesuai dengan yang jadi jawabannya dia, kemudian saya membuatkan pertanyaan lagi yang berbobot, itu kadang saya bingung berpikir pertanyaan apa yang pas untuk melanjutkan ceritanya. Oh iya, di Ya. bagian situ Pak ya. Iya. Iya. Artinya umpan balik ya dari jawaban coach. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Pak? Boleh, silakan. Iya. Jadi kalau saya tadi amati, Bapak sudah berusaha mendengarkan aktif. Ya. Memang agak kurang di pertanyaan tadi itu. Kemudian pada alur tirta Pak, tadi saya melihatnya di tanggung jawab itu harusnya disampaikan lagi ya. Waktunya Pak ya, waktu dia merencanakan itu kapan. Itu yang saya lihat. Menurut pendapat Bapak setelah mendengar ini, bagaimana? Saya akan berusaha lagi supaya alur cerita itu terpenuhi, utamanya di bagian tanggung jawab. Ternyata saya tidak sadar kalau itu ada kurang. Oh iya. Jadi rencana Bapak selanjutnya bagaimana? Ya, untuk selanjutnya saya sendiri akan berusaha untuk mencapai alur coaching yang sebenarnya yang sebagus mungkin, terutama pada saat pemberian pertanyaan berbobot akan lebih banyak latihan lagi. Iya. Jadi dari diskusi kita ini itu sudah terbayang apa yang akan Bapak lakukan Bu, ke depannya, kemudian kompetensi dari coaching ini Bapak sudah rencanakan akan dilakukan. Kira-kira kapan prosesnya itu Pak? Saya akan melakukan secepatnya sebelum kegiatan yang padat di sekolah. Mungkin saya akan coba di rekan sejawat teman mengajar di sekolah. Di rekan lain ya Pak ya? Iya. Oke, mudah-mudahan praktek kedepannya Bapak bisa lakukan kembali. Nanti kita ketemu lagi, bincang-bincang lagi dengan hasil terima yang kasih. coaching berikutnya Pak ya? Iya, terima kasih Terima kasih masukannya Bu Suka. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Jadi sebelum observasi, saya akan tanya-tanya dulu sebelum melakukan coaching. Kira-kira nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Mohon dijawab ya. Pertama kita diskusikan dulu rubrik penilaian yang nanti selama coaching. Apakah nanti alurnya sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, bagaimana Ibu Siti kira-kira nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Ya, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya fokusnya di pertanyaan berbobot, kemudian present, terus bagaimana coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya itu Pak. Oke. Kemudian
nanti pada saat proses coaching, jangan lupa prinsip coaching, ada prinsip kemitraan, kemudian bagaimana nanti proses kreatifnya, bagaimana mengembangkan atau memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada coachingnya Ibu Siti. Baik, kemudian mungkin bisa lebih spesifik lagi nanti apa yang ingin saya amati pada saat proses coaching nanti. Kan ada 3, ada presensi, kemudian mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Yang mana kira-kira lebih spesifik yang akan saya amati? Iya, saya lebih spesifik kepada mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Bu Siti, mungkin sudah bisa. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Bu Siti? Alhamdulillah baik juga. Ya. Kira-kira ada apa Ibu Suka mencari saya? Ini Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu terkait masalah saya di sekolah. Ya, siswa saya sih Bu. Ya. Saya lihat itu mereka sering datang terlambat. Nah, itu hari-hari kayaknya tidak ada apa ya? Tidak ada efek jerah. Padahal guru-guru kan sudah berusaha memberikan hukuman, sudah mengarahkan, sudah membimbing, tapi kejadian itu tetap berulang dan siswa yang terlambat itu terus. Jadi saya bingung, makanya cari Bu Siti. Saya ingin bagaimana Ibu memberikan gambaran ke saya apa yang saya harus lakukan. Ya. Oke, tujuan apa yang diharapkan sama Ibu Suka dalam pertemuan? Saya sih berharap setelah bincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi siswa saya ini. Nah, kira-kira rencananya Ibu Suka ingin berbuat seperti apa supaya ada perubahan di dalam kelas siswa Ibu Suka? Iya, saya kan sudah dapat materi ya Bu ya. Saya maunya itu selama ini kan tata tertib itu langsung dibuat oleh guru. Ini tidak ada kesepakatan kelas. Bisa jadi ketika dibuat kesepakatan kelas itu keyakinan-keyakinan itu dari siswa untuk tidak datang terlambat, itu mungkin bisa ya Bu ya? Saya jalankan ya? Iya, boleh. Iya. Kemudian komitmen Ibu Suka ke depannya seperti apa? Saya inginnya dengan dari bagian kesiswaan itu bersama-sama membuat keyakinan kelas dengan siswa, kemudian setelah itu diaplikasikan, kami guru-guru itu memantau apalagi pelanggaran-pelanggaran atau yang keterlambatan siswa ini. Boleh begitu Ibu? Iya, boleh sekali Ibu Suka. Semua tergantung bagaimana kreasi guru sendiri untuk memberi solusi-solusi pada setiap permasalahan kita kan. Iya. Bisa dicoba hal-hal lainnya, bisa juga dicoba lihat-lihat referensi lain yang ada di berbagai platform. Iya, saya akan coba lakukan insya Allah. Ya, terima kasih Bu Suka. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, Ibu Siti sudah melakukan coaching. Ya, Pak. Tadi saya sudah perhatikan juga, cuma sebelumnya saya tanya dulu ya. Iya. Bagaimana Ibu Siti tadi menilai diri sendiri pada saat proses coaching? Saya merasa kewalahan pada saat memberikan pertanyaan yang berbobot Pak di situ. Menurut saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Dari secara keseluruhan alurnya sudah dapat, tujuannya sudah jelas, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, itu sudah sampai tanggung jawab, ada komitmen. Namun sedikit masukan dari saya, mungkin bisa ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi, artinya menambah item-item pertanyaan supaya mungkin bisa lebih memberikan penekanan kepada coachingnya untuk lebih bisa berbuat lagi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, kemudian terakhir mungkin saya bisa tanyakan juga rencana tindakan selanjutnya Bu Siti itu bagaimana? Saya akan terus belajar Pak untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi itu melalui berbagai referensi. Oh baik Bu Siti, rencana yang sangat bagus. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi untuk
menjadi coach yang lebih hebat juga. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Suka. Waalaikumsalam Ibu Siti. Apa kabar hari ini Ibu Suka? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, oke, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Pertama, kita harus mendiskusikan rubrik dulu ya Bu ya, rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya akan mengamati coach dan coachee sesuai rubrik penilaian ya. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu beberapa hal ke Ibu. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana yang nanti Ibu inginkan atau yang akan Ibu amati nanti? Saya menginginkan Ibu mengamati di bagian kompetensi itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Ibu. Jadi 2 itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan Ibu kembangkan? Saya menginginkan pada proses coaching nanti coachee itu bisa memberikan potensi terbaiknya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu saya bisa menggali potensinya. Oke, kemudian Ibu Suka, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Saya berharapnya Bu pada prosesnya ini coachee dapat apalagi menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ya. Oke. Kalau begitu Ibu, sebentar silahkan Ibu laksanakan coachingnya. Saya akan mengamati observasi atau mengamati proses coaching tersebut. Iya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Enal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Iya. Kira-kira menurut Bapak hari ini apa yang akan kita bicarakan? Tadi ada info ya kalau Pak Enal mau cerita. Begini Bu, dari tadi sebenarnya saya cari Bu Suka. Entah ini nanti dikatakan curhat atau apa. Pokoknya saya mau cerita dengan Bu Suka permasalahannya saya. Permasalahannya apa Pak? Khusus untuk saya selama jadi tenaga pengajar Bu Suka, saya ini terkendala masalah manajemen kelas. Saya bisa menyimpulkan itu karena saya rasa peserta didik saya selama saya jadi tenaga pengajar cuma beberapa orang yang saya merasa mereka cinta dengan mata pelajaran saya bahasa Inggris. Jadi tentang manajemen kelas, tentang Bapak ini merasa hanya beberapa murid yang aktif dalam mata pelajarannya Pak ya, cinta dengan mapelnya bahasa Inggris ya. Iya Bu. Oke. Dari pembicaraan kita ini kira-kira tujuannya Pak apa ini? Saya berharap sekali dengan bicara dengan Ibu Suka, mungkin nanti saya bisa menemukan ide-ide baru, cara-cara baru supaya suasana kelas saya itu memang asyik, nyaman, menyenangkan sehingga saya bisa merasa bahwa siswa-siswa itu cinta dengan mata pelajaran saya. Oh iya, jadi kira-kira selama ini apa saja yang menurut Bapak, menurut Pak Enal nih, apa yang menyebabkan muridnya Pak itu tidak cinta? Kan ini belum cinta ya, belum cinta. Kira-kira menurut Bapak apa itu? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Saya bisa mengambil satu sampel siswa saya ketika saya memberikan pembelajaran, proses pembelajaran itu banyakkan diam, kemudian ketika saya meminta untuk mengerjakan tugas lama baru selesai. Jadi ketika dalam proses pembelajarannya banyak diam, kemudian tugasnya lama dibanding yang lain. Oh iya, jadi sudah ada pengamatan Pak ya. Terus selama ini bagaimana Bapak mengatasi siswa tersebut? Saya selalu mencari cara baru, referensi baru, kemudian bagaimana supaya meningkatkan minat di dalam proses pembelajaran saya itu, minatnya siswa itu. Ada cara baru ya Pak ya? Ya, kadang saya melihat 1-2 siswa yang memang tidak bisa fokus pada saya fokus lagi di 2 orang. Jadi Pak lihat pada proses pembelajaran, cara-cara baru yang Pak lakukan, tapi itu baru 1-2 siswa. Hampir tiap pertemuan itu saya ubah cara-cara itu. Jadi sudah ada variasi dalam proses pembelajaran yang Pak lakukan ya?
Itu bagus. Terus rencana Bapak ke depannya kan masih ada nih, setiap pembelajaran kan berproses. Kira-kira berikutnya rencana apa yang akan Bapak lakukan? Supaya semuanya itu cinta, supaya semuanya merata. Setiap merefleksi diri itu, rencana saya itu ke depan hanya bagaimana saya mengambil cara baru lagi, referensi baru lagi. Oh, referensi baru. Jadi referensi baru terus Pak ya. Terkait referensi baru ini, kira-kira kapan Bapak akan coba lakukan pada proses pembelajarannya? Kalau masalah waktu, pokoknya setiap entah itu pertemuan reguler atau di kegiatan ekstra kurikuler yang saya jadwalkan setiap minggunya, itu saya selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbarukan. Kemudian saya lihat kondisi siswa yang memang minatnya kurang di mapel itu, saya ubah lagi caranya supaya menarik dia. Bagaimana saya memberikan magnet tersendiri untuk betul. siswa Berarti rancangannya Pak sudah ada kan? Ya pokoknya mencoba yang baru saja. Terus di mana kira-kira Bapak bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang Bapak lakukan? Kalau untuk sempurna mungkin susah. Tapi betul. kalau dari sekarang ini, kalau boleh saya nilai sendiri, itu masih di angka 5 atau 6. Oh, level 5 ya? Saya berharapnya itu bisa di angka 8 atau 9. 10 itu ya alhamdulillah kalau bisa mencapai di angka 10. Kalau 10 itu kan sudah ideal ya semua berarti. Jadi kondisi ideal dulu 8. Di angka 8 itu ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari rencana-rencana yang Bapak lakukan, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam rencana tersebut? Selama ini Bu, saya belum mencoba sih untuk di rekan guru, khusus untuk di mapel saya. Saya lebih banyaknya itu cerita atau curhatnya ke kepala sekolah, masukan-masukan dari kepala sekolah. Jadi ada bantuan dari kepala sekolah ya Pak ya untuk mengatasi itu. Dicoba dulu. Tadi alternatifnya mencoba cara baru, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nanti dilihat ke depannya, kita akan jadwalkan lagi. Kira-kira berapa minggu keberapa ini kita bisa ketemu lagi Pak? Sekarang kan sudah mulai pembelajaran. Iya betul. Dan mungkin 2 minggu yang akan datang karena kebetulan minggu depan ini ada PTP, Penerimaan Tamu Penggalan. Oh iya, jadi 2 minggu ke depan. Jadi 2 minggu ke depan kita ketemu lagi, kita bicarakan bagaimana hasil dari rencana yang Bapak lakukan. Iya Pak ya? Iya Bu Suka. Terima kasih Bu Suka. Oke. Bu Suka, tadi saya sudah melihat dan mengamati coaching yang Ibu Suka lakukan bersama Coach. Nah, bagaimana perasaan Ibu menilai diri Ibu, performa Ibu sendiri tadi? Kalau tadi selama proses coaching saya merasa saya sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Coach, kemudian saya berusaha tadi memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga keluar dari Coach sendiri itu menyampaikan solusi dari masalahnya. Oke ya. Tadi juga saya mengamati juga seperti itu Ibu ya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilainya demikian karena tadi lumayan aktif, Coach tadi mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan potensi terbaiknya. Jadi solusi-solusi tadi kan itu dari Coach-nya sendiri Bu. Oke. Dari hasil amatan saya tadi Ibu Suka juga sudah melakukan alur tirta ya, alur tirtanya sudah dapat. Terus sekarang bagaimana pendapatannya Ibu Suka seperti apa ke depannya? Saya masih ingin berlatih Bu menjadi coach yang baik, mungkin mencoba dengan teman-teman sejawat di sekolah supaya permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi itu bisa dipecahkan bersama. Oke ya. Terima kasih banyak Ibu Suka. Terima kasih Bu. Terima kasih.